Kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya, karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya, pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Saya itu dituduh termul ya teman-teman, bahkan bajer Jokowi lantaran membela konsep persatuan elit dari Prabowo. Ia harus bersatu dengan Megawati, bersatu dengan SBY, dan bersatu dengan Jokowi. Apa salahnya? Sehingga teman-teman tega menuduh saya sebagai termul. Beberapa hari lalu, di tengah gegap gempita peresmian pabrik petrokimia Korea Selatan senilai 65 triliun, pidato baru saja dimulai dan Presiden Prabowo langsung menyebut nama Jokowi. Tak ada pembukaan basa-basi atau daftar capaian ekonomi, hanya kalimat sederhana yang berisi penghormatan kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Padahal siang itu Prabowo meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia, proyek investasi raksasa dari Korea Selatan. Namun alih-alih berbicara soal angka dan teknologi, Prabowo justru mengingatkan bahwa proyek tersebut sejatinya bermula dari tangan pendahulunya, yakni Presiden Jokowi. Seharusnya, atau saya kemarin juga mengundang, atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, ya. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau. Ini dimulai di zaman beliau, juga hasil kesepakatan, hasil lobby beliau dengan pimpinan Korea. Bagi sebagian orang ini terasa janggal ya teman-teman, terutama bagi para pembenci dari Jokowi. Bagaimana mungkin di tengah kisru soal utang kereta cepat WUS, ia malah menyebut nama Jokowi dengan nada yang terhormat. Padahal jelas-jelas WUS adalah proyek kebanggaan Jokowi. Kerugian proyek WUS pada tahun 2024 mencapai 4,1 triliun dan pada semester 1 2025 adalah 1,6 triliun. Bagaimana mungkin Prabowo yang ingin memperbaiki Indonesia kini meminta Jokowi diundang ke acara besar itu, bahkan menyampaikan terima kasih di depan publik? Di sini saya ingin menjelaskan taktik di balik ini sebenarnya teman-teman. Tapi teman-teman sudah terlanjur menyebut saya sebagai termul. Disinilah yang menurut saya menjadi letak kecerdikan politik dari seorang jenderal tua yang bernama Prabowo yang sudah kenyang makan asam garam di balik kekuasaan. Prabowo sebenarnya tahu betul Indonesia sedang berdiri di tepi jurang sejarah. Di luar sana lebih dari 110 perang sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Dari Ukraina hingga Timur Tengah, dari Laut Merah sampai ke Pasifik. Dan semua perang itu meski jauh kini mulai mengguncang dapur kita teman-teman. Harga energi melonjak, rantai pasok bahan bakar mulai terganggu, pangan semakin mahal dan ekonomi kita mulai tersendat. Di saat yang sama, di dalam negeri Prabowo gencar memerangi mafia migas, mafia tambang, mafia lahan hingga koruptor. Harta mereka disita, orangnya dikejar sampai ke luar negeri, bahkan sekelas Reza Khalid kini menjadi buronan. Bayangkan, setahun pemerintahannya sudah 80-an lebih koruptor ditangkap. Namun di sisi lain, Presiden Prabowo baru saja menanggung tanggung jawab atas warisan terpanas dari era Jokowi. Utang triliunan kereta cepat WUS. Tapi anehnya, pada saat yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyelidikan WUS terus berjalan dan Menteri Keuangan Purbaya tegas menolak APBN menanggung utang dari kerugian WUS ini. Lalu, bagaimana kita membaca hal ini teman-teman? Satu hal yang jelas, ini bukan kontradiksi. Ini adalah siasat jenius dua arah yang dirancang oleh seorang jenderal.
Prabowo sedang memainkan catur politik paling berisiko sebenarnya, mendeklarasikan persatuan elit sebagai benteng pertahanan negara sambil diam-diam menyalakan api penegakan hukum yang siap membakar warisan paling gelap dari masa lalu. Tujuan akhirnya satu teman-teman, menyelamatkan negara dari kekacauan global dan cengkeraman mafia, sekaligus memastikan keadilan ditegakkan. Mari kita bedah mengapa Prabowo memilih jalan yang berisiko, dicap munafik bahkan termul, dan mengapa ini adalah satu-satunya cara untuk Indonesia bisa melaju dan bisa maju melompat lebih tinggi. Teman-teman, seperti yang saya katakan di awal, dunia ini bukan lagi tempat yang aman, bukan lagi menjadi tempat yang damai. Prabowo menyebutkan terang-terangan ada 110 perang yang terjadi di dunia saat ini. Angka ini mungkin terdengar fiksi ya teman-teman, tapi dampaknya sangat nyata. Rantai pasok barang terganggu, harga energi melonjak, dan krisis ekonomi global mulai membayangi kita. Di tengah badai ini, negara besar seperti Indonesia tidak boleh terpecah belah hanya karena dendam politik. Prabowo sadar untuk menavigasi krisis global ini, ia membutuhkan stabilitas nasional yang mutlak. Dan saat ini saya mau tanya kepada orang-orang yang menuduh saya sebagai termul. Apakah kalian tidak bosan diadu domba sejak zaman pemerintahan kolonial sampai saat ini? Ini kan gaya divide et impera yang membuat kita terjajah hampir 3 abad lamanya. Tapi kalau teman-teman masih belum sadar dan menuduh saya sebagai termul, alangkah naifnya. Inilah alasan utama mengapa Prabowo kemudian mendekati berbagai kutub kekuatan politik, Jokowi, Megawati, dan SBY. Prabowo ingin mengakhiri dendam politik ini. Ini bukan basa-basi teman-teman, ini adalah upaya untuk menciptakan persatuan elit nasionalis. Tujuannya adalah agar energi bangsa kita tidak habis untuk saling ngejek, tapi fokus pada yang pertama, reset ekonomi. Prabowo ingin mengembalikan kekayaan negara dari tangan oligarki dan para mafia dan memastikan pertumbuhan terjadi dari bawah ke atas atau bottom up, bukan lagi dari atas ke bawah atau top down yang selama ini sudah terbukti memicu ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Dan ekonomi top down selama ini sudah menjadikan para mafia dan oligarki ini seperti raja tanpa mahkota di republik ini. Kedua, stop saling ejek dan kita fokus kepada ketahanan nasional. Dengan memastikan program MBG dan Koperasi Merah Putih bisa berjalan secara efektif. Karena 2 program ini adalah fondasi utama agar ekonomi itu bisa bergerak dari bawah dan bergerak di level bawah. Maka ketika Prabowo membela Jokowi dari cemoohan soal WUS, ia sejatinya sedang mengirimkan pesan ke seluruh elit politik di negeri ini. Kita boleh berbeda baju, kita boleh berbeda kebijakan dan pandangan politik, tapi jangan hancurkan persatuan. Saya akan pasang badan untuk transisi damai, tapi ini tidak berarti hukum akan diam dan berjalan di tempat. Disinilah letak kejeniusan Prabowo. Ia sedang memisahkan antara politik dan hukum. Karena itu Prabowo menyatakan siap menanggung tanggung jawab penuh atas kegagalan perencanaan WUS. Ini sebenarnya adalah bahasa politik untuk meredam kegaduhan yang sedang terjadi ya teman-teman, dan memastikan transisi kekuasaan tetap damai, tanpa dendam, dan elit politik tetap bersatu menghadapi badai global yang sedang kita hadapi saat ini. Ia dekat dengan SBY sekaligus dengan Megawati. Padahal dari dulu kita tahu ya teman-teman, Mega dan SBY itu seperti Tom dan Jerry saja, saling sikut dan jaga jarak. Namun di saat yang sama ia membiarkan KPK untuk terus bergerak. KPK mengkonfirmasi penyelidikan dugaan korupsi proyek WUS tetap berjalan sampai hari ini. Dan yang lebih keras lagi, Menteri Keuangan Purbaya, si koboi keuangan itu yang sudah kita bahas, dengan tegas menolak penggunaan APBN untuk menalangi utang WUS. Ini adalah taktik senyap Prabowo untuk menghadapi geng Solo sebenarnya teman-teman dan warisan Jokowi. Prabowo tahu jika dia langsung menyerang WUS, persatuan elit akan hancur dan negara ini bisa terpecah belah. Maka Purbaya ditugaskan untuk menjadi pendekar keadilan yang berbicara berdasarkan data dan fakta keuangan yang sebenarnya. Purbaya tidak bicara politik, dia bicara tata kelola keuangan negara. Penolakan Purbaya terhadap utang WUS adalah sinyal jelas kepada Jokowi dan lingkarannya. Kami menghormati Anda secara politik, tapi uang rakyat tidak bisa diselamatkan dengan persatuan.
Ini adalah cara Prabowo untuk menegaskan dirinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab secara moral, mengaku siap menanggung utang, sekaligus tegas secara hukum dengan membiarkan KPK terus mengusut proyek WUS tersebut. Dan justru pada titik inilah bagian yang membakar kemarahan para pengkritik Jokowi. Mereka melihat Prabowo membela Jokowi, lantas menuduhnya sebagai termul atau boneka dari Jokowi. Padahal Prabowo sedang memisahkan politik dan hukum. Kalau ada rapat tertentu di mana ada yang ngasih masukan aneh-aneh, saya disuruh datang. Kira-kira disuruh counter sedikit-sedikit. Ini orang pinter juga presiden kita ini. Ini nggak counter langsung, orang nggak disalin langsung. Panggil aja Purbaya, suruh dengerin, terus kayak ngelirik-lirik gitu. Berarti saya suruh ngomong, ya saya hantam di situ biasanya. Untuk pandangan-pandangan yang aneh, banyak yang ngasih masukan aneh. Saya counter dengan logik yang benar lah, biasanya langsung mundur. Dan kelihatan hitam putihnya, dia hitam seperti hitam putih. Mana yang betul, mana yang salah. Kan saya jago. Prabowo menggunakan popularitas Purbaya sebagai jaring pengaman dan pembuat standar kerja. Dalam pemikiran Prabowo di tengah sensitifnya isu ekonomi yang melilit rakyat saat ini, Purbaya itu harus dipercaya dan dicintai oleh rakyat dan dimusuhi elit agar ia bisa mengunci manuver politik 2029 dari geng Solo, Cikeas ataupun dari geng Banteng yang kini terpaksa fokus bekerja di bawah ancaman penarikan anggaran oleh Purbaya Yudisadeva. Lalu apa jadinya kalau saya tidak berbicara dan membiarkan para pembenci Jokowi ini menuduh Prabowo sebagai termul? Apa jadinya jika para elit nasionalis, tokoh-tokoh yang loyal kepada kepentingan bangsa justru pecah belah dan saling serang? Yang pertama teman-teman, mafia akan berpesta pora melihat reruntuhan ini. Perang melawan mafia, ada penyitaan tambang ilegal, penyitaan lahan, pemburuan rejakalit menuntut konsentrasi penuh. Jika elit nasionalis pecah, mafia dan oligarki akan menemukan celah yang sangat emas teman-teman. Mereka akan membiayai kerusuhan politik, mengendalikan media oposisi, dan memanipulasi kaos untuk melemahkan Presiden Prabowo. Satu hal yang jelas bahwa perpecahan elit adalah pupuk terbaik untuk mafia dan koruptor bisa melanggeng bebas di negeri ini. Pada saat yang sama, ketika para elit sibuk mencaci maki satu sama lain, sibuk saling serang, investor asing akan melihat Indonesia sebagai negara yang tidak stabil. Rupiah akan anjlok dan krisis ekonomi yang dihindari Prabowo dan Purbaya justru akan terjadi, membuat reset ekonomi Prabowo mustahil untuk dilakukan. Satu hal yang pasti, Prabowo sangat menyadari persatuan elit adalah harga mati untuk menjaga perisai negara agar pedang hukum melawan mafia bisa bekerja tanpa intervensi. Ini adalah kata kuncinya teman-teman. Dan sekarang ketika teman-teman sudah menonton konten ini, apakah masih menuduh saya sebagai termul? Apakah masih menuduh Prabowo sebagai termul? Bagi pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.